Malam bergelayut pekat di atas desa Sukamaju, seolah langit sengaja menutupi apa yang akan terjadi di balik pepohonan rimbun dan rumah ramah tua yang berderet rapat. Udara dingin menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan ringan, dan bau kembang stamen yang memualkan, seperti tanda alam sedang menahan napas. Di sisi pemakaman desa, tersembunyi di balik rimbunan pohon beringin tua yang konon angker, berdiri sebuah gubuk reot dari bilik bambu yang hampir roboh. Di sanalah Pak Karta tinggal, penjaga kubur, penggali makam, dan saksi bisu bagi semua kematian yang datang tanpa ampun. Usianya sudah senja, mungkin menginjak 70 tahun, tapi matanya masih tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kulitnya keriput, penuh dengan bekas luka dan noda tanah yang tak pernah benar-benar hilang. Tangannya kapalan, penuh dengan goresan cangkul dan darah kering yang entah milik siapa. Puluhan tahun ia menggali tanah, menurunkan peti mati, dan menutup kuburan. Ia telah menyaksikan kematian bayi yang baru lahir, kematian petani yang jatuh di sawah, hingga kematian orang tua yang meninggal dalam tidur. Tapi tak pernah sekalipun ia merasakan perasaan seperti malam ini. Sebuah firasat kelam yang menggantung di udara, seakan alam memberi peringatan. Pak Karta duduk di depan obor yang nyaris padam. Matanya menatap ke arah kuburan-kuburan yang percaya rapi. Ia tak bisa tidur. Hatinya gelisah. Sejak senja tadi, angin berhembus dari arah yang salah, dari timur. Padahal biasanya dari barat. Burung-burung gagak berterbangan dalam lingkaran, bukan terbang lurus seperti biasa. Poken anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu meraih kopinya yang sudah dingin. Kopi tubruk dari biji yang ia sangrai sendiri, satu-satunya teman di malam sunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa memecah keheningan. Debu berterbangan di bawah cahaya rimang-rimang bulan yang tersembunyi. Karta! Karta! Cepat! Juragan Darno sudah meninggal, teriak Pak Karti. Nafasnya turenggenga, wajahnya pucat pasi. Pak Karta menoleh pelan, matanya menyipit. Sudah meninggal, tapi siang tadi aku masih melihatnya di warung kopi, tertawa keras, minum es kelapa muda, sehat sekali. Pak RT menggeleng, suaranya bergetar. Aku tak tahu Karta, tapi dia mati mendadak. Tidak sakit, tidak demam, tiba-tiba jatuh dari kursi. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar, seperti mau berteriak tapi tak keluar suara. Pak Karta diam. Ia tahu, kematian seperti itu bukan kematian biasa. Di desa ini banyak yang tahu Juragan Darno bukan orang sembarangan. Kekayaannya datang tiba-tiba dalam waktu 5 tahun. Ia membangun pabrik, membeli tanah, dan menjadi juragan paling kaya di wilayah ini. Tapi tak pernah ada yang tahu dari mana uangnya berasal. Hanya bisik-bisik yang beredar. Pasti pesugihan, tumbal darah, perjanjian dengan makhluk di balik pohon beringin. Tanpa banyak bicara, Pak Karta bangkit perlahan. Ia ambil cangkul tua yang selalu bersandar di dinding gubuk, lalu menyalakan obor dari bambu yang sudah diolesi minyak tanah. Hatinya berat. Ia tahu, menguburkan orang yang mati karena pesugihan bukan perkara mudah. Tanah bisa menolak, kuburan bisa berdarah, dan arwahnya tak akan pernah tenang. Namun, sebagai penjaga kubur, ia tak punya pilihan. Tugasnya adalah mengantar yang pergi ke tempat peristirahatan terakhir. Meski hati kecilnya merasa malam ini bukan sekadar tugas biasa, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah lama terkubur, tapi kini mulai bangkit dari dalam tanah. Dengan langkah pelan, Pak Karta berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah mewah Juragan Darno. Di atas kepalanya, awan hitam mulai menutupi bulan. Angin kembali berhembus. Kali ini membawa bisikan yang tak bisa didengar oleh semua orang, bisikan dari mereka yang belum bisa pergi. Pak Karta berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi genangan air hujan.
Cahaya obor di tangannya bergetar tertiup angin malam yang tiba-tiba berubah liar. Daun-daun pohon kelapa bergemerisik seakan berbisik peringatan. Ia sesuatu yang janggal bukan hanya firasat, tapi getaran di tanah, seperti denyut nadi dari bawah kaki. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menolak kehadirannya. Namun, ia tak berhenti. Tugasnya menunggu, dan di desa ini, penjaga kubur tak boleh mundur. Meski maut sendiri menatap dari balik bayangan, rumah Juragan Darno berdiri megah di tengah desa, dikelilingi pagar besi hitam yang dihiasi ukiran naga simbol kekuasaan dan keserakahan. Menurut cerita rakyat, lampu taman menyala redup, memberi cahaya kuning yang pucat, seolah tak berani menerangi apa yang terjadi di dalam. Suasana duka menyelimuti, tapi bukan duka yang tulus. Tidak ada tangisan histeris dari istri atau anak-anaknya, hanya bisik-bisik yang terdengar dari mulut ke mulut, seperti racun yang menyebar diam-diam. Pasti karena pesugihan, bisik seorang ibu parubaya sambil menutup mulutnya dengan kain. Lihat saja, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, seperti ketakutan sebelum mati. Bahkan tubuhnya dingin sekali, padahal baru beberapa jam meninggal, seperti mayat yang sudah seminggu dikubur. Pak Karta masuk perlahan melalui pintu samping, tempat khusus bagi penggali kubur dan petugas kematian. Ia melihat jenazah Juragan Darno terbujur kaku di atas tikar pandan yang mahal, dibalut kain batik khusus. Wajahnya pucat pasi, hampir kebiruan, seperti orang yang kehabisan darah. Matanya membelalak, pupilnya membesar, seakan melihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tak terlihat oleh orang hidup. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya hitam keunguan, dan di sudut bibirnya tampak bercak darah hitam yang mengering, kental seperti tinta. Tangan kanannya terkepal erat, seolah mencengkeram sesuatu yang tak terlihat. Ketika Pak RT mencoba membukanya, jari-jari itu keras bagai batu. Tidak bisa dibuka. Karta, bisiknya. Suaranya gemetar, seperti dikunci oleh kekuatan lain. Pak Karta menunduk. Ia tak ingin menatap terlalu lama. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia pernah melihat kematian karena santet, karena sumpah serapah, bahkan kematian akibat kutukan leluhur. Tapi ini berbeda. Ini bukan kematian biasa. Ini adalah kematian yang direnggut, bukan datang. Dengan damai, ia mengamati sekeliling. Lilin-lilin yang menyala di samping jenazah bukan berwarna kuning atau putih seperti lazimnya, melainkan merah darah. Api di sumbunya tidak bergerak, padahal angin bertiup kencang dari jendela yang terbuka. Di pojok ruangan, seekor kelelawar tergantung terbalik, matanya merah menyala, menatap Pak Karta sebelum tiba-tiba terbang dan menghilang ke langit malam. Karta, suara Pak Lurah memecah keheningan. Lelaki tua itu datang dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang tas kulit. Kuburkan secepatnya. Besok pagi harus sudah selesai. Pak Karta mengangkat wajahnya. Tapi, Pak, biasanya menunggu petang besok. Sesuai adat, harus ada doa, upacara kecil. Tidak kali ini, bentak Pak Lurah. Matanya berkaca-kaca, seakan menyembunyikan ketakutan. Ini perintah. Kuburkan malam ini juga, dan jangan biarkan siapapun melihat prosesinya. Pak Karta terdiam. Ia tahu, Ada, sesuatu yang disembunyikan. Ada rahasia yang lebih besar dari sekadar kematian. Ia menatap Pak Lurah, dan dalam sekejap, ia melihat bayangan hitam bergerak di balik matanya, seperti sesuatu yang menguasai dari dalam. Tanpa banyak protes, Pak Karta mengangguk. Ia bawa cangkulnya menuju pemakaman di ujung desa. Di balik punggungnya, warga saling berbisik. Jangan-jangan Pak Lurah juga terlibat. Darno bukan mati biasa. Dia dikembalikan karena perjanjiannya habis. Siapa tumbal berikutnya? Pak Karta tak menoleh. Ia terus berjalan menuju pohon beringin tua, tempat yang selalu dihindari warga karena konon angker. Tempat di mana 30 tahun lalu seorang dukun pesugihan menghilang tanpa jejak. Setelah membakar buku mantranya di bawah akar pohon itu,
Saat ia tiba, udara terasa makin dingin. Tanah di sekitar pohon itu lebih gelap, hampir kehitaman, dan bau amis, seperti darah memenuhi hidungnya. Ia mulai menggali, cangkulnya masuk dengan susah payah, seakan tanah menolak. Setiap kali ia menggali, ia merasa ada yang menarik dari bawah seperti tenggen-tenggen tak kasat mata yang mencengkeram bilah cangkul. Di tengah penggalian, ia mendengar suara bisikan dari dalam tanah. Jangan kuburkan aku, jangan, sempurna, aku masih bisa keluar. Pak Karta berhenti, napasnya tertahan. Ia tahu suara itu suara Juragan Darno. Tapi bukan dari mulutnya yang mati, melainkan dari dalam kuburan. Ia menatap ke arah rumah duka, lalu kembali ke tanah yang digalinya. Ada apa denganmu, Darno? Bisiknya. Tolong, jangan biarkan aku menjadi milik mereka, jawab suara itu, lalu menghilang. Pak Karta menggigit bibirnya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar menguburkan jenazah. Ini adalah pertarungan antara dunia dan alam lain, dan ia, si penjaga kubur tua, mungkin satu-satunya yang bisa mencegah bencana dimulai. Pak Karta terus menggali, meski tangannya gemetar dan hatinya dipenuhi bisikan tak nyata. Cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras, bukan batu, bukan akar, melainkan sesuatu yang dingin dan licin seperti tulang. Ia menggali lebih dalam, dan tanah yang keluar bukan lagi coklat kehitaman seperti biasa, melainkan tanah liat kental berwarna merah pekat, lengket di ujung cangkul, dan mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung, bau darah yang sudah lama membusuk. Ia mengusap keringat dari dahinya, tapi jemarinya ikut ternoda oleh cairan merah yang menempel di kulitnya. Ia mencuci tangan di genangan air hujan, namun noda itu tak hilang, seolah-olah tanah itu hidup. Siuliola kuburan ini bukan tempat peristirahatan, melainkan perut raksasa yang menunggu mangsa. Akhirnya, lubang cukup dalam. Pak Karta mundur selangkah. Napasnya terengah-engah. Ia menatap kuburan yang baru digali. Di bawah cahaya obor yang bergetar, tanah di dasar lubang tampak berdenyut pelan, seperti jantung yang masih berdetak. Ia ingin pergi, tapi tahu belum selesai. Ia harus kembali nanti, setelah jenazah dimandikan dan disyalatkan. Untuk meletakkan batu nisan, ia kembali ke gubuknya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak bisa berhenti. Bayangan wajah Juragan Darno yang melotot, suara bisikan dari dalam tanah, dan tatapan kelelawar bermata merah terus berputar di benaknya. Ia duduk di depan obor, menatap api yang berkedip-kedip, seakan berusaha menyampaikan pesan. Pukul 2 dini hari, saat hampir semua desa terlelap dalam mimpi, Pak Karta bangkit. Sudah waktunya kembali ke kuburan untuk memasang batu nisan. Ia jaket tebal, membawa obor dan palu kayu. Langkahnya pelan, hati-hati, seperti orang yang takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Saat ia tiba di pemakaman, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin berhenti, tak ada suara jangkrik, tak ada suara serangga, hanya keheningan yang mencekam. Ia mendekati kuburan Juragan Darno dan terkejut melihat tanah di sekitar lubang basah oleh cairan merah pekat. Darah, bukan darah segar, tapi darah yang mengental, hampir hitam, mengalir dari dalam kuburan seperti air dari sumur bocor. Jejaknya membentuk aliran kecil menuju pohon beringin tua, seakan darah itu punya tujuan. Astaga, darah siapa ini? Gumamnya. Jantung berdebar kencang. Ia merasa ingin lari, tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Ia berjongkok, mencolek cairan itu dengan ujung jari. Dingin, lebih dingin dari es. Dan saat ia mengangkat jari, cairan itu bergerak perlahan di kulitnya, seperti makhluk hidup yang merayap. Pak Karta menarik tangan, mengusapnya ke celana. Ia mencoba tenang, mengingat doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya, penjaga kubur sebelumnya. Ia mulai menata batu nisan dari batu andesit yang sudah disiapkan, memukulnya pelan ke tanah agar kokoh berdiri. Di saat ia sedang meletakkan nisan, tiba-tiba Karta
Kau akan segera menyusul. Suara itu melengking, tajam, datang dari pohon beringin. Tua, bukan suara manusia, melainkan campuran antara tawa anak kecil dan erangan orang sekarat. Pak, Karta menoleh cepat. Obornya hampir jatuh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang bergoyang di balik daun. Seakan pohon itu sendiri sedang menertawakannya. Ia merasa merinding. Bulu kuduknya berdiri. Ia ingin pergi, tapi kakinya tak bisa bergerak. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di bawah akar pohon beringin, tanah bergerak. Seperti ada yang menggali dari dalam. Lalu, perlahan, sebuah tangan muncul, kulitnya hitam terkelupas. Jari-jarinya panjang dan bengkok. Kuku seperti cakar. Tangan itu meraih udara, lalu menghilang kembali ke dalam tanah. Pak Karta mundur selangkah. Napasnya tertahan. Ia tahu, ini bukan hantu biasa. Ini adalah penjaga perjanjian makhluk yang ditugaskan untuk mengambil jiwa-jiwa yang mati karena pesugihan. Dan Juragan Darno, karena perjanjiannya belum benar-benar selesai, jiwanya masih menjadi rebutan. Ia memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum itu, ia meletakkan batu nisan dengan cepat, lalu berdoa pelan dalam hati. Ya Tuhan, jika ada yang tersesat, tunjukkan jalan. Jika ada yang terperangkap, bebaskanlah. Dan jika aku harus membayar, biarlah aku yang menanggung, bukan yang tak bersalah. Ia lari kembali ke gubuknya. Napas terengah-engah, tubuh gemetar. Saat ia tiba, ia langsung mengunci pintu, menyalakan semua lilin, dan duduk di depan obor. Ia tak bisa tidur. Matanya terus menatap ke arah pemakaman. Tapi di balik jendela dari kayohan, ia melihatnya, sebuah bayangan hitam, berdiri di atas kuburan Juragan Darno. Berdiri tegak, tanpa wajah, hanya siluet yang menyerap cahaya. Di tangannya tergantung rantai darah yang menjuntai hingga ke tanah. Dan dari mulut bayangan itu terdengar bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati. Kau mengganggu perjanjian, Karta, dan perjanjian tak pernah lupa. Pagi belum datang, tapi Pak Karta tahu ini baru permulaan. Darah di kuburan bukan tanda kematian. Itu adalah tanda kebangkitan. Dan ia, si penjaga kubur tua, telah secara tak sengaja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Pagi menyingsing perlahan di desa Sukamaju, namun cahayanya tak membawa kehangatan. Langit tetap kelabu, tertutup awan tebal yang seolah enggan pergi, seakan alam ikut berduka atas apa yang terjadi semalam. Udara masih lembab, bercampur bau tanah basah dan sisa-sisa kemenyan yang dibakar keluarga Juragan Darno semalam. Tapi di antara semua itu, satu bau yang tak bisa diabaikan. Bau darah yang membusuk, menggantung di angin pagi, datang dari arah pemakaman. Pagi itu, warga desa mulai berdatangan. Kay Kuburon. Mereka ingin memastikan bahwa segalanya telah berjalan sesuai prosesi. Namun, yang mereka temukan bukan ketenangan, melainkan keanehan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kuburan Juragan Darno tampak rapi, batu nisan tegak, tanah digenapi, bunga kembang setaman diletakkan rapi. Tapi di atasnya, seekor ular hitam besar melingkar sempurna. Matanya menyala merah, seperti bara api yang tak pernah padam. Lidahnya menjulur pelan, mengeluarkan percikan api kecil yang langsung padam di udara. Ular itu tidak takut pada manusia. Ia menatap setiap warga yang mendekat dengan tatapan penuh dendam. Lalu mendesis, bukan desisan biasa, melainkan suara seperti mantra yang diucapkan terbalik. Tidak mungkin, ular ini tidak ada kemarin, bisik seorang petani, mundur selangkah. Pasti, jelmaan makhluk dari alam lain, timpal ibu-ibu sambil menutup mulut. Darno mati karena pesugihan. Ini penjaganya. Ular hitam itu adalah penjaga perjanjian. Pak Lurah datang dengan wajah pucat, dibarengi dua orang tua desa. Mereka mencoba membakar kemenyan dan membaca doa, tapi angin tiba-tiba berhembus kencang.
memadamkan api, dan menyebarkan abu ke segala arah, seperti ditolak oleh kekuatan gaib. Ular itu hanya mengangkat kepalanya, menatap Pak Lurah, lalu kembali diam. Seakan tahu bahwa semua usaha manusia sia-sia, warga mulai ketakutan. Mereka ingin mengusir ular itu, tapi tak seorang pun berani mendekat. Poken, anjing-anjing yang biasa berkeliaran di pemakaman, menggonggong dari kejauhan, lalu lari ketakutan saat ular itu menoleh. Di tengah keributan itu, Pak Karta datang perlahan. Ia tidak membawa cangkul, tidak membawa obor. Ia hanya datang dengan wajah lelah, matanya berkantung, tapi sorotnya tajam seperti orang yang telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Ia berdiri di tepi kuburan, menatap ular itu tidak dengan takut, tapi dengan pengertian. Ia tahu, ular itu bukan hewan biasa. Itu adalah penjelmaan dari sumpah pesugihan. Makhluk yang ditugaskan untuk menjaga jiwa-jiwa yang dikorbankan demi kekayaan. Dan selama jenazah dikuburkan secara sempurna, ular itu akan terus menjaga, menunggu saat dimana roh si korban sepenuhnya jatuh ke tangan alam bawah. Tapi Pak Karta merasa ada yang janggal. Ia kembali mengingat darah yang mengalir semalam, suara, bisikan dari dalam tanah, dan surat yang ia temukan di ranting kering. Ia memutuskan untuk menyelidiki. Ia menunggu hingga warga pergi, lalu kembali ke kuburan saat siang mulai berganti petang. Ia berjalan pelan, hati-hati, mengamati setiap jejak di sekitar kuburan. Di sebelah kiri, dekat akar pohon beringin, ia melihat ranting kering berbentuk huruf D, seperti sengaja diletakkan. Ia mengambilnya, memecahkannya perlahan, dan di dalamnya tergulung rapat ada selembar kertas kecil yang dibungkus daun kelor kering daun, yang dipercaya bisa menangkal ilmu hitam. Dengan tangan gemetar, ia membuka gulungan itu. Kertasnya sudah rapuh, tapi tulisannya masih jelas ditulis dengan tinta hitam pekat yang ternyata bukan tinta, melainkan darah kering. Surat itu ditandatangani dengan nama Darno. Pak Karta membacanya pelan, suaranya bergetar. Kepada siapapun yang menemukan surat ini, aku, Darno, mengaku telah melakukan pesugihan selama 15 tahun. Aku menukar nyawaku dengan kekayaan. Tumbalnya adalah darah anak yatim yang tak bersalah 3 kali dalam setahun selama 15 tahun. Aku tahu dosaku besar, tapi aku tak bisa keluar. Perjanjian dengan makhluk di balik pohon beringin mengharuskan tubuhku dikuburkan secara sempurna agar jiwaku menjadi miliknya. Jika tidak, rohku bisa bebas. Tapi jika ya, aku akan terjebak selamanya dalam siksaan menjadi penunggu abadi tanpa istirahat. Tolong, jangan kuburkan aku dengan sempurna. Biarkan sebagian tubuhku tetap berada di luar kuburan agar aku bisa bebas dari perjanjian ini. Aku tak ingin menjadi penjaga yang menderita selamanya. Aku ingin pulang. Pak Karta terdiam, dadanya sesak. Ia tidak menyangka bahwa Juragan Darno, si kaya raya yang sombong dan sering menindas warga, ternyata adalah korban sekaligus pelaku. Ia bukan hanya jahat, tapi juga ketakutan. Ia meminta tolong dari orang yang paling tak mungkin penjaga kubur, tua yang tak pernah dikenalnya. Tapi ada satu kalimat di akhir surat yang membuat darah Pak Karta membeku. Dan jika kau membaca ini, Karta, aku tahu kau yang akan menemukannya, karena hanya kau yang berani mendekati kuburanku. Hati-hati, mereka tahu, mereka selalu tahu, dan mereka akan datang untukmu. Pak Karta menatap ke arah pohon beringin. Angin berhembus pelan, daunnya bergoyang, seakan mengangguk. Di balik bayangan, sepasang mata merah menyala muncul sebentar, lalu menghilang. Ia tahu, ia sedang diawasi. Ia tahu, ia sudah terlibat. Tapi ia juga tahu, tidak ada jalan mundur. Malam itu, Pak Karta kembali ke kuburan dengan hati yang berat. Ia membawa sekop kecil, dan dengan penuh keraguan, ia mulai menggali tanah di bagian kaki jenazah. Ia tak ingin mengganggu seluruh kuburan, hanya cukup untuk mengeluarkan kaki kanan Juragan Darno
dari tanah, lalu menutupi sebagian dengan daun pisang kering, seolah-olah alam yang membocorkannya. Saat ia selesai, tiba-tiba langit gelap. Peci menyambar pohon beringin. Ular hitam di atas kuburan mendesis keras, lalu meledak menjadi asap hitam yang membentuk wajah tersenyum penuh dendam. Kau berani mengganggu perjanjian, Karta. Suara itu menggema dari segala arah, seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Kau pikir kau penyelamat, kau hanya alat, dan alat harus dihancurkan. Pak Karta jatuh berlutut, tapi tetap berdoa. Ia menatap ke langit. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku tidak minta jadi pahlawan, tapi aku tidak akan biarkan dosa terus berjalan. Jika aku harus jadi tumbal berikutnya, biarlah, tapi aku tidak akan diam. Perlahan, suara itu menghilang. Asap hitam menguap. Ular hitam tak muncul lagi. Kuburan kembali tenang. Tapi Pak Karta tahu, ini bukan akhir. Itu adalah pernyataan perang antara manusia yang berani melawan takdir dan kekuatan gelap yang telah lama menguasai desa. Dan ia, si penjaga kubur tua, telah menancapkan bendera pertama. Malam setelah penguburan Juragan Darno, udara di desa Sukamaju berubah. Bukan hanya dingin yang menyusup sampai ke tulang, tapi ada tekanan di dada. Seakan seluruh desa sedang menahan napas. Langit hitam pekat tanpa bintang. Bulan tertutup kabut tebal yang tidak biasa, seolah alam sengaja menutup mata dari apa yang akan terjadi. Di gubuknya, Pak Karta duduk mematung di depan obor yang nyaris padam. Tangannya masih gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena beban yang baru saja ia tanggung. Ia telah membaca surat dari Juragan Darno. Ia telah memahami bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal dari perjanjian yang belum selesai, dan yang paling mengerikan, ia telah melanggarnya. Ia tahu, dengan mengeluarkan kaki jenazah dari tanah, ia telah membatalkan ritual penguburan sempurna, yang secara gaib adalah syarat utama agar roh si pesugihan jatuh ke tangan makhluk dari alam bawah. Tindakannya itu bukan hanya penghinaan terhadap adat itu, adalah pengkhianatan terhadap kekuatan gelap yang telah lama menguasai desa. Tapi ia tak menyesal. Ia hanya merasa diawasi. Pukul 1 dini hari, ketika seluruh desa terlelap, Pak Karta kembali ke kuburan. Ia membawa sekop kecil, kain putih, dan botol air suci yang diberikan oleh kakeknya sebelum meninggal air dari sumur tua yang tak pernah kering, yang dipercaya bisa menangkal roh jahat. Ia harus memastikan bahwa tindakannya tadi malam benar-benar membebaskan roh Darno, bukan malah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih buruk. Saat ia tiba, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya membeku. Kuburan Juragan Darno tidak rata, seperti yang ia tinggalkan. Tanah di sekitar kaki jenazah telah kembali tertutup rapat, seakan digenapi oleh tangan tak kasat mata. Daun pisang penutup kaki Darno lenyap tanpa bekas, dan di atas tanah tercetak jejak kaki telanjang besar, hitam, dan panjangnya tidak wajar, seperti milik raksasa atau makhluk yang bukan manusia. Pak Karta menahan napas. Ia tahu artinya. Mereka datang, ia menggali kembali dengan tangan kosong, mengorek tanah yang kini terasa lebih keras dari batu. Jari-jarinya berdarah, tapi ia tak peduli. Ia harus memastikan bahwa kaki Darno tetap terlihat, tanda bahwa jenazah tidak dikuburkan secara sempurna, sehingga perjanjian pesugihan batal. Setelah beberapa menit berjuang, ia berhasil mengungkap kembali kaki kanan Juragan Darno dalam keadaan membiru. Kulitnya mengelupas, tapi tidak membusuk. Yang paling mengejutkan, jari kakinya bergerak pelan, seakan merasakan angin malam. Pak Karta mundur selangkah, napasnya terengah. Ia tahu, ini bukan tanda kehidupan. Ini adalah tanda roh yang belum pergi, yang sedang berjuang lepas dari cengkraman. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari segala arah. Api obor padam seketika. Dari dalam tanah, terdengar suara ribuan orang berbisik, seperti doa terbalik yang diucapkan dalam bahasa yang tak dikenal. Di bawah kaki Pak Karta, tanah mulai bergetar.
Dan dari dalam kuburan muncul asap hitam pekat yang membentuk sosok tinggi tanpa wajah, hanya 2 mata merah menyala dan mulut yang terbuka lebar tanpa suara. Kau menghancurkan perjanjian, Karta. Suara itu menggema, bukan dari udara, tapi dari dalam kepala Pak Karta sendiri. Perjanjian yang telah berlangsung selama 3 generasi, Darno, adalah milik kami. Dan kau adalah pengganggu. Pak Karta berlutut, tapi tidak menunduk. Ia mengangkat botol air suci, membukanya, dan menyiramkan sedikit ke tanah di sekitar kuburan. Asap hitam menjerit, menyusut, tapi tidak lenyap. Kalian tidak berhak atas jiwanya, seru Pak Karta. Suaranya parah. Tapi dia manusia, dia dosa, tapi dia juga minta ampun. Dan aku, sebagai penjaga kubur, punya hak untuk memastikan rohnya tidak terjebak selamanya. Sosok hitam itu tertawa-tawa yang mengguncang pohon, membuat daun-daun jatuh seperti hujan. Kubur, kau hanya budak yang membersihkan kandang kematian. Kau tidak punya kekuatan. Tapi karena kau berani melawan, kau akan kubayar. Bukan dengan kematian, tapi dengan penggantian. Sebelum Pak Karta sempat merespons, tanah di sekitar kuburan retak membentuk lingkaran sempurna. Dan dari dalamnya muncul 3 rantai besi berkarat, bergerak seperti ular, merayap menuju kakinya. Ia mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ditekan oleh beban ratusan kilo. Salah satu rantai menyambar pergelangan kakinya, dan dalam sekejap, rasa dingin menusuk sampai ke sumsum tulang. Ia merasa jiwanya ditarik, seakan bagian dari dirinya telah dicuri. Lalu, semuanya berhenti. Asap hitam menghilang, rantai mengendur, lalu kembali tenggelam ke tanah. Angin reda, hanya suara jangkrik yang kembali, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Pak Karta terjatuh. Napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di tangannya, botol air suci retak. Di kakinya, bekas rantai berbentuk seperti tato hitam berbentuk ular melingkar. Ia tahu, ia telah disumpah. Ia bukan lagi hanya penjaga kubur. Ia adalah penantang. Dan makhluk di balik pohon beringin tidak akan membiarkannya hidup begitu saja. Pagi tiba, warga desa kembali ke kuburan. Dan mereka terkejut. Ular hitam yang menjaga kuburan telah menghilang. Tanah kering, tidak ada darah, tidak ada jejak aneh. Hanya kaki juragan Darno yang menjulang keluar. Dari tanah nyaris tak terlihat karena tertutup lumut. Tidak mungkin, seru Pak Lurah. Wajahnya pucat. Siapa yang berani menggali kuburan? Ini penghinaan terhadap keluarga Darno. Tapi warga tidak marah. Mereka takut. Mereka tahu sesuatu telah terjadi, sesuatu yang mengusir penjaga gaib. Dan mereka mulai menatap Pak Karta dengan tatapan campuran rasa hormat dan ketakutan. Pak Karta tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berdiri di sana, menatap kuburan, lalu berbisik pelan, "Maafkan aku, Darno. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari dosamu. Tapi aku bisa pastikan kau tidak menjadi budak selamanya." Tiba-tiba, angin berhembus lembut, daun-daun pohon beringin bergoyang pelan. Dan dari arah kuburan, terdengar bisikan halus, seperti suara orang tua yang lega. "Terima kasih, Karta. Aku bisa pergi." Pak Karta menutup mata. Ia merasa ligat, tapi di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan 3 siluet hitam berdiri di balik pohon, menatapnya. Dan satu suara berbisik di dalam hatinya, "Perjanjian tidak pernah mati, hanya tertunda, dan kau sudah masuk daftar." Malam kembali datang. Pak Karta duduk di depan gubuknya. Obor menyala redup. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru babak pertama dari perang yang tak pernah ia minta. Tapi ia siap, karena selama ada kuburan yang berdarah, ia akan terus berjaga. Malam-malam berikutnya, tidur Pak Karta tidak pernah tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia dibawa ke tempat yang asing, hutan belakang desa Sukamaju yang tak pernah ia masuki.
Karena konon, di sanalah pintu dunia bawah berada. Hutan itu gelap, penuh akar yang menjalar seperti ular. Pepohonan tumbuh miring seakan menolak langit, dan bau tanahnya bukan bau biasa, melainkan campuran darah, kemenyan basi, dan bunga kuburan yang membusuk. Di tengah hutan berdiri pohon beringin raksasa jauh lebih besar dari yang di pemakaman desa, dengan akar yang membentuk wajah-wajah meringis. Mulut terbuka seakan sedang berteriak selamanya. Dalam mimpi itu, Pak Karta berjalan tanpa kemauannya sendiri. Kakinya terasa seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Ia tiba di bawah pohon, dan di sana ia melihat Juragan Darno berdiri. Tapi bukan Darno yang sombong dan kaya raya. Ini adalah Darno yang lelah. Tubuhnya kurus kering, wahannya penuh luka bakar, matanya kosong, tapi tidak menakutkan, melainkan penuh penyesalan. "Terima kasih, Karta," kata Darno. Suaranya parau, seakan berasal dari dasar sumur. "Karena kau, aku bisa lepas dari belenggu. Aku tidak jadi abadi di sana, di tempat tanpa cahaya, tanpa waktu, tanpa istirahat." Pak Karta ingin bicara, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa mengangguk. Darno menatapnya, lalu menarik napas panjang. "Tapi perjanjian itu masih hidup. Aku bukan satu-satunya. Ada 2 orang lain di desa ini yang juga membuat perjanjian serupa. Mereka akan mati dalam waktu dekat. Jika kau tak menyelamatkan mereka, desa ini akan hancur." Pak Karta akhirnya bisa bersuara. "Siapa mereka?" Darno tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk ke arah desa, ke arah kahaya-kahaya, rumah yang redup di kejauhan. Lihat saja, yang selalu memberi uang tanpa bekerja, yang rumahnya tiba-tiba besar, yang tidak pernah sakit meski usianya tua. Kau tahu siapa? Mereka bersembunyi di balik kemurahan, tapi hati mereka hitam. Pak Karta Maranong. 2 nama langsung muncul di benaknya. Buminah, penjual jamu yang 5 tahun lalu hidup papasan, kini tiba-tiba punya toko emas, mobil mewah, dan anaknya dikirim sekolah ke luar negeri tanpa warisan. Dan Pak Jarwo, tukang ojek yang dulunya nyaris tidak makan, kini tiba-tiba memiliki tanah berhektar-hektar dan hidup mewah tanpa usaha jelas. Keduanya sering dikaitkan dengan isu pesugihan, tapi tak pernah ada bukti. Hingga kini, perjanjian mereka berbeda. Lanjut Darno. Suaranya semakin pelan. "Aku menukar nyawa dengan kekayaan. Mereka menukar nyawa orang lain. Tumbalnya bukan darah anak yatim, tapi darah keluarga sendiri. Anak yang menghilang, cucu yang mati tanpa sebab. Semua itu bagian dari upacara." Pak Karta merasa mual. Ia tahu ada beberapa keluarga yang kehilangan anak secara misterius, tapi semua dikira kabur atau kecelakaan. Ternyata itu adalah pengorbanan. "Kau harus menyelamatkan mereka," bisik Darno. "Tapi hati-hati, mereka tidak akan mati secara alami. Mereka akan ditarik paksa saat perjanjian berakhir, dan jika dikuburkan secara sempurna, roh mereka akan menjadi penjaga baru seperti ular hitam yang kau lihat. Mereka akan menjaga pintu dan membawa lebih banyak korban." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Pak Karta mulai retak. Asap hitam keluar dari celah, membentuk tenggen-tenggen yang mencengkeram pergelangan kakinya. Darno mundur selangkah. "Waktuku habis," katanya cepat. "Tapi ingat, Karta, kau bukan penjaga kubur biasa. Kau adalah penjaga ambang, dan selama kau masih bernapas, mereka tidak bisa sepenuhnya menguasai desa." Lalu, Darno menghilang, digantikan oleh suara tawa melengking dari dalam tanah, suara yang sama seperti malam kematian Darno, suara yang bukan milik manusia. Pak Karta terbangun, basah oleh keringat, napas terengah-engah. Ia berada di gubuknya. Obor masih menyala, tapi udaranya berbeda, lebih berat, lebih gelap. Ia tahu mimpi itu bukan bunga tidur, itu adalah peringatan dari alam roh. Satu-satunya cara arwah yang terbebas berkomunikasi dengan dunia. Ia bangkit, mengambil buku catatan tua yang selama ini
ia gunakan untuk mencatat nama-nama yang dikuburkan. Ia membukanya, dan di halaman terakhir, ia mulai menulis, nama, Buminah, dugaan pesugihan, 7 tahun, tanda, anak perempuannya meninggal, mendadak dikira demam berdarah. Kekayaan Mongkol, 3 bulan setelah kematian, nama, Pak Jarwo, dugaan pesugihan, 10 tahun, tanda, cucunya hilang, tanpa. 1 minggu kemudian, ia menang undian tanah dari perusahaan fiktif. Ia menutup buku itu. Hatinya berat, ia tahu, jika ia benar, maka 2 orang ini, bukan hanya korban mereka, adalah pelaku. Dan jika mereka mati, desa akan kehilangan 2 orang kaya. Tapi mungkin menyelamatkan puluhan nyawa dari teror yang lebih besar. Tapi, bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika ia mengganggu kuburan orang yang mati wajar? Ia bisa diusir, bahkan dibunuh oleh keluarga yang marah. Namun, malam itu, ia kembali mendengar bisikan dari arah pemakaman. 2 nyawa tersisa. 2 kuburan akan berdarah. Calhoun siap. Pak Karta menatap obor yang berkedip. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Ia bukan lagi sekadar penjaga kubur. Ia adalah penjaga keseimbangan. Dan malam itu, ia bersumpah dalam hati, selama aku masih hidup, aku tidak akan biarkan pesugihan menguasai desa ini. Aku akan selamatkan siapapun yang masih bisa diselamatkan. Bahkan jika itu berarti aku harus menggali kuburan dengan tanganku sendiri. Angin berhembus kencang. Daun pintu gubuknya berderit. Di luar, dari kejauhan, seekor burung hantu menatapnya. Dari dahan pohon beringin, matanya merah, dan di paruhnya tergenggam sehelai rambut panjang milik Buminah. Pak Karta tahu waktunya hampir tiba. Kematian berikutnya sudah di ambang pintu, dan ia harus siap. Karena kali ini, ia tidak hanya menggali kuburan, ia menggali rahasia yang telah lama dikubur dalam-dalam. 3 hari setelah mimpi yang mengerikan, Desa Sukamaju diguncang oleh 2 kematian mendadak dalam 1 malam. Pertama, Buminah, penjual jamu yang tiba-tiba kaya, ditemukan tewas di rumahnya yang mewah, tepat di ruang tengah yang penuh dengan patung emas dan lukisan mahal. Kedua, Pak Jarwo, mantan tukang ojek yang kini jadi tuan tanah, ditemukan tak bernyawa di gubuk tua miliknya yang sengaja dipertahankan sebagai kenang-kenangan. Padahal warga tahu, gubuk itu adalah tempat awal ia membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Kematian keduanya terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan pukul 01,13 dini hari dan dengan cara yang sama persis seperti Juragan Darno. Mata melotot, mulut terbuka lebar seakan hendak berteriak, tubuh dingin seperti mayat yang sudah seminggu mati. Dan yang paling mencengangkan, darah hitam mengering di sudut mata dan telinga mereka, seperti air mata dan darah yang keluar dari dalam. Warga desa gempar. Mereka tidak lagi berbisik. Mereka berteriak, ini kutukan. Pasti karena pesugihan 2 orang dalam 1 malam. Ini bukan kebetulan. Pak Karta yang sudah menunggu kabar ini merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah pembalasan. Dunia bawah tidak pernah membiarkan perjanjian dilanggar, dan karena ia telah membebaskan Darno, makhluk-makhluk di balik pohon beringin memilih 2 pengganti 2 jiwa yang sudah jatuh dalam dosa yang sama. Ia segera bergegas ke rumah duka Buminah. Saat tiba, suasana di sana bukan duka, melainkan ketakutan yang membeku. Keluarganya tidak menangis. Mereka duduk mematung, tatapan kosong, seakan tahu ini adalah takdir yang sudah lama ditunggu. Anak Buminah, seorang wanita parubaya, hanya berkata pelan, "Ibu bilang suatu hari nanti dia akan mati seperti ini. Katanya, aku sudah janji, waktuku habis." Pak Karta menatap jenazah. Wajah Buminah pucat, tapi ada luka kecil di pelipisnya, seperti bekas tusukan jarum. Di tangannya, ia masih memegang sebuah gantungan kunci dari besi tua, bukan kunci mobil atau rumah, melainkan kunci seperti pintu lama.
Ia mengenal bentuk itu. Itu adalah kunci gubuk di hutan belakang. Tempat konon digunakan untuk ritual pesugihan. Ia menyimpan kunci itu diam-diam, lalu pergi ke rumah Pak Jarwo. Di sana, kondisinya lebih mengerikan. Jenazah Pak Jarwo ditemukan dalam posisi berlutut, seakan sedang berdoa atau memohon. Di lantai, tertulis huruf-huruf aneh. Dengan darahnya sendiri, bukan bahasa Indonesia, bukan Arab, bukan Jawa. Huruf itu membentuk lingkaran sempurna di sekeliling tubuhnya, seperti mantra yang gagal. Yang paling mengejutkan, di bawah kakinya, tanahnya basah oleh darah. Tapi darah itu berasal dari dalam. Seakan tanah menangis darah karenanya. Pak Karta tahu, ini bukan kematian biasa. Ini adalah penarikan paksa oleh kekuatan gaib. Jiwa mereka telah diambil, tapi tubuhnya masih terikat oleh ritual penguburan sempurna. Jika dikuburkan seperti biasa, roh mereka akan menjadi penjaga baru. Seperti ular hitam yang pernah menjaga kuburan Darno, hanya lebih kuat, lebih kejam. Ia harus bertindak. Tapi kali ini, risikonya jauh lebih besar. Buminah dan Pak Jarwo bukan orang biak. Mereka punya keluarga kaya, pengikut, bahkan dukun desa yang dibayar mahal untuk menjaga nama baik mereka. Jika Pak Karta mengganggu prosesi, ia bisa dihukum, bahkan dibunuh. Namun, ia tak bisa diam. Malam itu, setelah salat jenazah selesai, Pak Karta diam-diam mengikuti prosesi penguburan. Ia bersembunyi di balik semak, memperhatikan setiap gerakan. Ketika jenazah Buminah diturunkan ke liang lahat, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang lelaki berbaju hitam tanpa wajah berdiri di ujung kuburan, memegang rantai besi yang menghilang ke dalam tanah. Ia tidak bicara, tidak bergerak, tapi saat peti ditutup, rantai itu ditarik ke bawah, seakan menarik sesuatu dari dalam. Pak Karta tahu itu adalah pengawal perjanjian dan ia harus menghentikannya. Setelah semua orang pergi, ia kembali ke kuburan. Dengan sekop kecil, ia membongkar tanah di bagian tangan Buminah, lalu mengeluarkan tangannya dari peti, membiarkannya menjulang keluar kuburan, ditutupi daun pisang kering. Ia berdoa pelan, meminta maaf atas penghinaan terhadap adat, tapi menegaskan bahwa ini demi kebebasan roh yang terjebak. Saat ia selesai, tiba-tiba langit gelap, petir menyambar pohon beringin, angin berputar kencang, membawa suara jeritan dari dalam tanah. Dari kuburan Buminah, asap hitam keluar, membentuk sosok perempuan yang menangis, lalu menghilang ke langit. Pergilah dengan tenang, bisik Pak Karta. Kau sudah tidak punya hutang. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama pada kuburan Pak Jarwo. Ia membongkar tanah di bagian kakinya, mengeluarkan sebelah kaki dari peti, dan membiarkannya terlihat. Tapi kali ini, tanah melawan. Setiap kali ia menggali tanah kembali, menutup, seakan ditutup oleh tangan tak kasat mata. Ia harus menggali 3 kali, menggunakan air suci dari botol retaknya. Sebelum akhirnya berhasil, saat ia selesai, hujan deras turun tiba-tiba. Hujan yang hanya mengguyur pemakaman, tidak menyentuh desa. Di tengah hujan, ia mendengar suara batuk dari dalam kuburan. Lalu bisikan, "Terima kasih, aku bisa lepas. Aku bisa lepas." Namun, tepat saat ia hendak pergi, tanah di sekitar kuburan retak, dan dari dalamnya muncul 3 tangan hitam yang mencengkeram pergelangan kakinya. Ia jatuh, tapi berhasil melepaskan diri dengan memukul tanah menggunakan botol air suci. Tangan itu menghilang, tapi meninggalkan luka seperti terbakar di kakinya. Pagi harinya, warga menemukan kuburan Buminah dan Pak Jarwo rata dengan tanah, tanpa jejak keanehan. Ular hitam tak muncul lagi. Tidak ada darah, tidak ada asap, tidak ada suara. Misterius, desa kembali tenang. Tapi Pak Karta tahu kebenarannya. Ia telah menyelamatkan 2 roh dari perbudakan abadi. Ia telah memutus 2 rantai perjanjian. Tapi ia juga tahu, ia telah membuat musuh yang tak pernah tidur.
Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil datang ke gubuknya, membawa sebuah kotak kayu tua. "Ini ditinggalkan di depan rumahku, Pak," katanya, untuk penjaga kubur. Di dalam kotak, terdapat 3 rambut panjang hitam, abu-abu, dan putih terikat dengan benang merah, dan sebuah kertas kecil bertuliskan, 3 nyawa telah lepas, 3 nama telah dicatat. Kau selamatkan mereka. Tapi siapa yang akan selamatkan kau? Pak Karta menatap kertas itu, lalu menyimpannya di dalam buku catatannya. Ia tahu artinya. Ia sudah masuk daftar. Dan suatu malam, saat ia duduk di depan obor, ia melihat dari kejauhan 3 bayangan hitam berdiri di atas 3 kuburan yang pernah ia ganggu. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, tapi dari mulut mereka keluar asap berbentuk angka. 1, 2, 3. Pak Karta menatap obor yang berkedip. Ia tahu waktu istirahatnya telah habis. Perang belum berakhir, bahkan mungkin baru akan dimulai. Hari-hari setelah kematian Buminah dan Pak Jarwo berlalu dengan tenang di permukaan. Desa Sukamaju kembali seperti biasa, anak-anak bermain di jalan, petani pergi ke sawah, warung kopi ramai oleh obrolan sehari-hari. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih berat, malam-malam menjadi lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tak lagi riuh seperti dulu. Warga mulai menghindari pemakaman, terutama saat senja tiba. Mereka tahu sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi dirasakan oleh hati. Pak Karta, sang penjaga kubur, kini bukan lagi sekadar nama yang dilupakan. Ia menjadi legenda hidup. Bukan pahlawan yang dipuji, tapi saksi bisu dari pertarungan yang tak terlihat. Ia masih tinggal di gubuk riotnya, di sisi pemakaman, duduk di depan obor yang tak pernah padam, menatap ke arah kuburan-kuburan yang pernah ia ganggu. Tapi kini, ia tak pernah benar-benar tidur. Setiap malam, matanya terbuka lebar. Ia takut tertidur karena dalam mimpi, ia selalu dibawa kembali ke hutan belakang, ke pohon beringin raksasa, ke tempat di mana suara-suara dari dunia lain berbisik nama-namanya. Ia telah melihat terlalu banyak. Ia telah menyelamatkan 3 roh dari perjanjian pesugihan. Tapi ia tahu, setiap tindakan punya balasannya. Dan balasannya datang perlahan. Pertama, obor di gubuknya mulai menyala dengan sendirinya, meski minyaknya habis. Api berwarna biru pucat, tidak panas, tapi membuat kulitnya merinding. Kedua, bayangan di dinding gubuknya tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya kadang. Bayangannya berdiri sendiri, menatap ke arah pemakaman, meski ia sedang duduk. Ketiga, ia mulai mendengar bisikan dari dalam tanah setiap jam 1:13. Tepat seperti waktu kematian Buminah dan Pak Jarwo. Namun, yang paling mengerikan adalah mimpi yang berulang. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah pemakaman, tapi semua kuburan terbuka. Dari dalamnya, tangan-tangan keluar, menariknya masuk. Juragan Darno, Buminah, Pak Jarwo, mereka muncul, bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga baru. Mereka mengenakan jubah hitam, mata menyala merah, dan di tangan mereka tergantung rantai yang terhubung ke lehernya. "Kau selamatkan kami," kata Darno. Suaranya datar. "Tapi kau tak bisa selamatkan dirimu. Kau telah masuk perjanjian tanpa tanda tangan. Kau telah menggali kuburan yang seharusnya tetap tertutup. Kau telah menjadi bagian dari pintu." Lalu dari dalam tanah muncul 3 sosok hitam yang pernah ia lihat di kuburan, dan mereka berbisik bersama. "Kau bukan penjaga kubur. Kau adalah penjaga ambang. Dan ambang itu harus dijaga." Dengan darah, Pak Karta terbangun. Napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di luar, angin berhembus kencang, membawa bau kembang setaman yang memualkan. Ia tahu, mimpi itu bukan ancaman. Itu adalah ramalan. Ia mulai menyadari kebenaran yang lebih besar. Ia tidak hanya membebaskan roh dari pesugihan ia,
telah mengambil alih tugas mereka dengan mengganggu kuburan, dengan menolak ritual sempurna. Ia telah menjadi penjaga keseimbangan antara dunia dan alam bawah, bukan karena kehendaknya, tapi karena ia satu Satania yang berani melawan. Suatu malam, seorang anak kecil datang ke gubuknya. Anak itu tidak bicara, hanya menyerahkan sebuah daun kelor kering yang di dalamnya tergulung surat kecil. Surat itu ditulis dengan tinta merah, tapi bukan darah manusia, melainkan getah pohon beringin yang beracun. Kepada penjaga ambang, kau telah memutus 3 rantai, tapi pintu tidak bisa ditutup selamanya. Mereka yang terlepas akan terus dicari, dan kau akan menjadi tameng. Jika kau jatuh, pintu akan terbuka. Jika kau bertahan, desa ini tetap aman, tapi kau tidak akan pernah bebas. Kau akan terjaga selamanya. Karena penjaga tidak boleh tidur, karena penjaga harus selalu siap dari yang telah pergi. Pak Karta menatap surat itu lama. Ia tahu siapa yang menulisnya. Mungkin arwah Darno, mungkin roh Bumina, atau mungkin kekuatan alam itu sendiri yang berbicara melalui mereka. Ia tersenyum tipis, tidak sedih, tidak, hanya lega, karena ia tahu ia telah memilih jalannya. Mulai malam itu, ia tidak lagi mencoba tidur. Ia duduk di depan obor, mengawasi kuburan, mendengarkan bisikan tanah, menghitung detak waktu. Ia mulai mencatat di bukunya, bukan hanya nama yang dikuburkan, tapi tanda-tanda yang muncul sebelum kematian. Burung hantu muncul 3 kali, tanah retak tanpa gempa, anak-anak bermimpi melihat orang mati berjalan, kucing hitam berkumpul di depan rumah tertentu. Ia menjadi wasit antara hidup dan mati. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seorang ibu datang ke gubuknya, menangis. Pak Karta, anak saya sakit sejak tadi malam. Dokter bilang tidak ada penyakit, tapi ia terus berteriak, jangan kubur aku sempurna. Apa artinya? Pak Karta menatapnya, lalu bertanya pelan, siapa kakek buyutmu? Apakah pernah jadi orang kaya tiba-tiba? Wanita itu terdiam, lalu mengangguk. Kakek saya, dia pemilik sawah terluas di desa. Tapi konon, kekayaannya datang setelah adiknya hilang di hutan. Pak Karta menghela napas. Perjanjian itu turun-temurun, dan jika tidak diputus, generasi berikutnya akan membayar. Ia bergegas ke rumah anak itu. Ia membawa air suci, daun kelor, dan batu nisan kecil. Ia letakkan di bawah tempat tidur anak tersebut, lalu membaca doa-doa kuno yang diajarkan kakeknya. Malam itu, anak itu tertidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Keesokan harinya, ia sembuh. Tapi Pak Karta tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari tugas barunya. Ia bukan hanya penjaga kubur, ia adalah pemutus perjanjian, penjaga ambang, penyambung antara dunia dan alam roh. Dan suatu malam, saat ia duduk di depan obor, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Di kejauhan, di bawah pohon beringin tua, 3 sosok hitam muncul lagi. Mereka berdiri diam, menatapnya. Tapi kali ini, mereka tidak mengancam. Mereka menunduk, lalu menghilang seperti kabut pagi. Pak Karta tahu artinya. Mereka mengakui keberadaannya. Ia bukan musuh. Ia adalah penjaga yang sah. Angin berembus pelan, membawa aroma kembang setaman yang memualkan. Ia menatap ke langit, lalu berbisik, aku tidak minta jadi ini, tapi aku terima, karena selama ada yang terjebak, aku akan terjaga. Selama ada yang tak bisa pergi, aku akan menunggu. Dan selama desa ini masih bernafas, aku tidak akan pernah tidur. Obor di depannya berkedip, lalu menyala lebih terang. Di desa Sukamaju, kuburan bukan akhir dari cerita. Tapi di sana, di gubuk reot di sisi pemakaman, hidup seorang penjaga yang tak pernah mati karena ia telah menjadi bagian dari takdir itu sendiri.